Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel yang Jeddah, tukang jalan-jalan di Jeddah. Apa kabar sahabatku semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Tidak lupa dan intinya kita mendoakan teman-teman kita yang sedang menimba musibah sakit, semoga cepat diangkat musibah sakitnya dan disehatkan seperti sedia kala. Betul semuanya. Ini baru beres sholat maghrib ya. Jam 18.30 baru aja beres sholat maghrib nih. Tapi sudah mulai gelap kayaknya. Dan lampu-lampu jalan sudah nyala. Lumayan padat ya. Kendaraannya lumayan padat, lumayan banyak nih. Mau kemana tuh maghrib-maghrib? Ya, udah melintas dulu. Biar udah lewat dulu. Alhamdulillah baru beres sholat maghrib sudah ada yang manggil nih. Kita akan menuju ke Jeddah, ke kota Jeddah. Ini ada di pinggiran Jeddah ya, di Hamdaniyah. Sekitar 25 km dari kota Jeddah ini. Waktu tempuh sekitar 30 menit. Lumayan lah ya. Gak terasa udah 10 tahun ini di Jeddah nih. 2010 dulu pertama datang ke sini ya. 2013 pernah cuti pulang dulu ke Indonesia, balik sini lagi sampai sekarang belum pulang-pulang. Lebih dari Bang Toyib ini mah. Bang Toyib tiap 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Saya mah berapa kali lebaran mau pulang-pulang. Ya, saya ucapkan selamat beraktivitas bagi teman-teman yang berada di Jeddah, di Arab Saudi maupun yang berada di luar Arab Saudi, khususnya yang berada di Indonesia. Semangat ya, tetap semangat menjalankan kehidupan ini. Walaupun ya mungkin agak terasa berat. Agak terasa berat kalau di masa-masa Covid seperti ini ya, karena masih tetap dalam peraturan. Kemarin di Jeddah kan sempat ditutup lagi penerbangan hampir seminggu lebih ya. Sekarang udah dibuka lagi, alhamdulillah. Jemaah umroh sudah ada yang datang ke Arab Saudi. Yang ke Madinah dulu kemarin di di karantina 2 hari, tes PCR, baru bisa beraktivitas di Madinah. Nanti kurang tahu nih yang dari Madinah ke Mekah apa di tes PCR lagi apa di karantina lagi apa enggak ya, kurang tahu. Belum dapat informasi saya. Mudah-mudahan enggak lah ya, kalau yang udah di karantina di Madinah jangan digantikan lagi di Mekah, kasihan. Jadi hari-hari itu kebuang oleh karantina. Yang mudah-mudahan lancar. Dan saya doakan bagi kalian yang menonton, mudah-mudahan cepat dimudahkan nasibnya, digampangkan rezekinya, semoga cepat menginjakan kaki di tanah suci Mekah Madinah ya. Bagi yang belum dan bagi yang sudah juga saya doakan semoga kalian cepat kembali ke sini untuk melaksanakan haji dan umroh. Juga untuk kalian yang sudah daftar untuk berangkat haji dan umroh, semoga tahun ini bisa cepat terlaksana ya, melaksanakan haji dan umrohnya. Ya Rabbal Alamin.
antriannya agak panjang nih. Yang tadi itu agak panjang tapi ada polisi, jadi nggak bisa dua lane begini. Juga kalau ada polisi nggak bisa dua lane, kayaknya nggak ada. Orang lain bisa dempetan dua jalur ya. Kalau yang tadi saya nggak sanggup, takut juga karena ada polisi. Biasanya gitu ya, kalau kita ambil dua jalur untuk balik ke arah itu ada polisi langsung di foto deh plat nomor kita. Tidak lama kemudian datang SMS, aduh hilangan. Tapi di sini nggak ada polisi, alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar aman. Aturan di Arab Saudi ini begini ya, kalau misalkan balik arah ya, kan jalan itu cukup untuk 2-3 mobil tuh. Terus kalau kita ngedempet bikin 2 jalur itu, kalau ada polisi ditilang biasanya. Saya udah pernah gitu, langsung tidak beberapa menit kemudian itu langsung datang SMS, Anda ditilang karena membahayakan orang pengendara lain. Padahal nggak membahayakan, cuma kita ngambil balik arah itu ngambil 2 jalur ya, harusnya kan antri satu-satu gitu. Saya ngambil 2 jalur, ternyata langsung ditilang. Padahal itu di pinggir loh, di kampung, bukan di kota. Tapi mungkin peraturan tetap aja ya, nggak di kampung nggak di kota, sama aja. Waktu itu saya nggak berniat sengaja ingin ngambil 2 jalur, tapi karena nggak tahu aja. Kenapa tuh? Udah nyenggol, jalan macet sebentar. Alhamdulillah kita udah masuk nih, balik arah. Mau masuk ke jalan Madinah nih, ke jalan Mekah Madinah ya. Kalau saya masuk ke jalan Mekah yang ke arah Mekah, kalau yang ke arah Madinah ke sebelah kanan, saya ngambil ke sebelah kiri yang ke arah Mekah. Iya, tadi balik lagi. Saya ini berangkat ke sini tahun 2010 ya. Cuti satu kali tahun 2013 sampai sekarang, balik sini lagi sampai sekarang belum balik lagi ke Indonesia. Betah bang, bukan betah, bingung, makanya mau balik bingung. Kenapa bingung? Ya belum ada bekalnya ya. Terus katanya yang sekian tahun bekalnya dikemanain? Yang sekian tahun bekalnya biasanya dulu ya, dapat gajian itu langsung dikirim. Ternyata pas waktunya pulang gitu kita nggak punya duit, karena duitnya dikirim semua. Yang dikirim juga nggak gede, mungkin hanya cukup buat resiko sehari-hari aja ya, keluarga dulu. Jadi nggak bisa nyimpen mungkin. Jadi pas saya pulang itu udah nggak ada bekal. Alhamdulillah bawa 1 bulan gaji gitu. Berangkat lagi ke sini, aduh sampai sekarang. Kemarin sempat kumpul-kumpul, alhamdulillah ya udah terkumpul. Namun mungkin rencana Allah itu, saya yakin rencana Allah paling indah ya, pasti indah. Nah yang kita kumpulin itu kemarin kan ada lockdown nih di sini selama 4 bulan ya. Lockdown 4 bulan itu nggak bisa kemana-mana sama sekali, nggak bisa usaha, nggak bisa naksi, nggak bisa apa gitu. Karena nggak boleh keluar, kecuali ke warung. Itu juga warung yang dekat ya, nggak boleh yang jauh-jauh. Kecuali kita pergi ke warung aja beli bahan makanan. Nah di situ kita itu bekal kita itu yang ditabungin itu dikumpulin pakai bekal itu sama 4 bulan ya. Terus yang parahnya lagi sudah pas buka lockdown, saya kan sakit selama sebulan lagi. Ya itulah pakai buat berobat juga, pakai buat ngirim juga ke Indonesia, karena yang dari Indonesia mungkin nggak tahu kita di sini lagi sakit atau apa ya. Ya tapi namanya keluarga masih harus tetap dinafkahi ya, makanya saya kirimin ke Indonesia juga, maksain gitu. Meskipun di sini kita tidak bekerja, ya tapi alhamdulillah itu jadi tabungan yang kita kumpulin kemarin ya buat itu
bisa dipakai cukup buat lockdown selama beberapa bulan. Dan akhirnya rencana tahun 2020 pulang ini nggak jadi deh. Batal, nggak jadi akhirnya. Ya mudah-mudahan lah secepatnya bisa ngumpulin lagi bekal ya. Udah pingin pulang sebetulnya mah. Kan betah gitu. Sama sih semuanya, mungkin nggak semuanya, kebanyakan mungkin gitu ya. Semuanya udah pingin pulang, tapi mungkin karena situasinya belum memungkinkan ya tetap bertahan sama seperti saya. Terus saya sekarang dari tahun 2015 ini sampai sekarang ya udah 5 tahun nggak bekerja sama Kapil. Kapil itu employer ya atau pengguna. Saya kerja di luar Kapil, tapi kan Kapil saya masih itu tetap. Kapil masih yang itu, tapi kerja di luar Kapil. Cuma semua biaya administrasi termasuk perpanjangan IGOMA, perpanjangan paspor, kita tanggung sendiri. Nah, untuk biaya IGOMA, sebetulnya biaya IGOMA itu cuma 700 real ya setahun itu untuk jenis visa supir pribadi. Saya kan visanya supir ya, supir pribadi, supir keluarga gitu. Jadi perpanjangan IGOMA itu ID card semacam resident permit ya, izin tinggal gitu. IGOMA itu biayanya 700 real per tahun. Dan untuk visa pekerja yang lain gitu selain supir dan pembantu, syarikah namanya, itu mahal banget. Satu tahunnya itu bisa mencapai 12.000 ya perpanjangan IGOMA-nya. Dan saya pribadi, meskipun perpanjangan IGOMA menurut aturannya cuma 700 setahun, 700 real ya, tapi kan kita punya penanggung jawab, yaitu Kapil saya tadi ya. Saya tidak bekerja di Kapil, tapi Kapil masih beliau, pasti dia Kapilnya. Cuma kita ada bayar uang, hitung uang sewa IGOMA ya sama dia. Jadi kita bayar bukan hanya pokoknya bayar IGOMA-nya, tapi ada mungkin lebihnya untuk dia, untuk Kapil ya. Saya bayar sekitar 5 sampai 6.000 rupiah, 6.000 real per tahun. Jadi kita kasih 5.000 ke Kapil, langsung diperpanjang sama dia IGOMA-nya. Untuk biaya perpanjangan sendiri, Kapil itu cuma mengeluarkan 700 real, tapi sisanya berarti ada 5.000 rupiah, 5.300 ya untuk keuntungan dianya gitu. Kenapa harus ada keuntungannya? Karena dia telah mengizinkan saya kerja di luar. Jadi kerja di luar itu kerja tidak dengan pengguna, tidak dengan Kapil ya, employer. Kerjanya apa aja. Terserah kita mau kerja apa aja, yang penting cari aman gitu ya. Karena di sini kan sebetulnya nggak boleh. Jadi kita kerja di luar Kapil itu sebetulnya nggak boleh ya menurut aturan. Seperti naksi atau kerja apa aja pokoknya di luar Kapil, di luar Kapilnya itu nggak boleh. Terus bagaimana cara mengatasinya? Ya kita pinter-pinter aja. Kebetulan mobil saya ini nih masih atas nama Kapil saya ya. Jadi di IGOMA tertera saya nama saya dan ada Kapil, nama Kapil di sini. Terus di STNK mobil juga tertulis nama Kapil. Jadi kalau ada apa-apa ya alhamdulillah masih mending lah gitu. Kalau sendiri ya. Tapi kalau bawa orang lain misalkan terus polisi, misalkan dikena sama polisi nih, kita lagi jalan bawa penumpang, nah itu penumpangnya itu misalkan udah punya IGOMA, itu yang bahaya, itu bahaya banget ya. Makanya kita itu harus selalu hati-hati ya di jalan, karena kalau ketangkep nih kena taptis atau checkpoint, bukan hanya penumpang kita yang nggak punya IGOMA yang dibawa yang ditangkap, kita juga yang bawanya ditangkap juga karena dianggap melindungi atau
mengantarkan orang yang tidak punya dokumen gitu. Makanya ya hati-hatilah buat teman-teman yang sesama TKI yang satu profesi dengan saya, melakukan aksi juga. Hati-hati di jalan ya, jangan sampai terkena musibah. Ya musibah itu apa aja ya, yang utamanya jangan sampai kena sama polisi lah ya. Mudah-mudahan aman semuanya. Nah seperti itulah sobatku semuanya, cerita mulai saya kesini sampai saya kerja di sini. Dulu belum beres ya. Dulu saya kerja di majikan itu, di kapel itu ya, kerja di majikan, nganter majikan, anak majikan gitu, majikan, guru, anak-anaknya sekolah. Jadi pagi-pagi itu nganter anak-anak sekolah. Ada 4 sekolah yang saya antar dan 1 guru ya. Jadi saya nganter 5 sekolah waktu itu. Selama 5 tahun alhamdulillah saya kerja di majikan dan tidak ada hal-hal yang bikin majikan jengkel, tidak ada hal-hal yang mungkin ya yang merugikan kapil. Jadi pas tahun kelima saya diizinkan untuk keluar walaupun tidak gratis ya. Saya diizinkan kerja di luar walaupun tidak gratis. Dan sebelum saya diizinkan juga, majikan itu wanti-wanti ya, jangan katanya, hati-hati jangan sampai berbuat yang tidak-tidak, yang berhubungan, yang bertolak belakang dengan hukum. Ya saya bilang ke majikan, ya mungkin maksudnya jangan sampai terbawa arus ya, melakukan hal-hal yang jahat itu, mungkin seperti itu. Saya bilang ke majikan, saya juga nyari duit, pingin yang halal, pingin yang tenang gitu ya. Tidak mungkin lah seperti itu. Saya juga pingin selamat gitu ya di sini, masih pingin nyari duit. Alhamdulillah gitu, sampai sekarang saya masih punya kapil dan masih Goma masih hidup, masih diperpanjang karena setiap tahun saya bayar ke kapil saya. Oke, mudah-mudahan cerita ini bisa jadi motivasi atau jadi inspirasi ya. Dan sebelum diakhiri videonya ini, saya juga ngasih saran ya. Kalau bisa, kalau untuk sekarang ini mendingan kerja di kapil aja lah, mendingan kerja di employer, di pengguna aja dulu, karena situasi dan aturan-aturan di Arab Saudi ini semakin ketat ya, semakin tidak kondusif buat yang kerjanya di luar nih. Nanti lihat ke depannya, kalau mungkin bisa keluar dan situasinya sudah aman, memungkinkan, bolehlah. Kalau ada yang bisa kerja di luar, minta ke majikannya boleh. Tapi untuk sekarang kayaknya agak berat ya. Dan informasi nih kepada kalian semua di sini sekarang di Jeddah, semua orang ya, enggak semua orang sih, khususnya para supir ya, para supir maupun ya mereka yang bekerja sendiri atau bekerja di majikan, sekarang hampir semuanya punya mobil pribadi ya, punya mobil sendiri. Jadi mereka meskipun bekerja di majikan, banyak yang nyari sampingan kerja, naksi juga ya. Ya itu nggak apa-apa, asal bisa ngatur waktunya aja. Tapi yang hati-hati jangan sampai ketahuan majikan juga. Meskipun itu pakai mobil sendiri ya. Kecuali kalau dengan izin dan dokumen. Halo Darina. Halo, Pak Asep. Pulang Darina. Abi teh di tadi tapi rada kebayang penting aya babang-babang mohon. Oh, mohon Bang Ayabin di jalan kayaknya saya dapatnya. Oh, tapi kan itu. Terus aja pun setiap tadi Dam Dania ini di Sopa 10 ya, kedap di ke belok ke tali ya. Mana? Kedap di Bang. Ya, Ayo Bang. Itu yang telepon ya barusan, yang minta dijemput. Saya masih di jalan, jadi saya kabarin saya masih di jalan, masih agak beberapa menit lagi lah gitu ya. Nah seperti itulah kerjaan saya, seperti barusan tadi nganterin, dan kalau udah beres ya mereka telepon, nanti dijemput, kita antar lagi kemana tujuan mereka selanjutnya, dan saya siap antar
kapanpun dan kemanapun. Oke, terima kasih sobat semuanya. Mudah-mudahan cerita ini ya menjadi inspirasi bagi kalian semua, minimal jadi pengetahuan lah ya, jadi education gitu, seperti apa di sini, bagaimana saya bisa kerja di luar kapil atau di luar employer atau di luar pengguna, seperti apa prosesnya, dan seperti itulah mudah-mudahan bisa jadi sedikit edukasi buat kalian semua para penonton. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih nih kepada kalian para penonton dan para subscriber. Walaupun channel ini baru ya, baru beberapa subscriber gitu, baru beberapa video, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kalian semua. Dukung terus channel saya ini dengan cara subscribe, dan kalau suka silahkan di like, kalau tidak suka silahkan di dislike apa-apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.